Ahmad Yani merupakan sosok utama dalam target peristiwa gerakan tanggal 30 September atau G30 SPKI. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan revolusi dan sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Dirinya menjadi sosok yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Jenderal Ahmad Yani terkenal sebagai seorang tentara yang berseberangan dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Saat menjadi Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada 1962, Ahmad Yani menolak keinginan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima, yaitu dipersenjatainya buruh dan tani. Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Juni tahun 1922 di Jenar, Purworejo. Ayahnya bernama Sarjo bin Suharyo dan ibunya bernama Murtini, dan pada 1927, mereka sekeluarga merantau ke Bogor karena sang ayah bekerja untuk seorang jenderal Belanda. Ahmad Yani mengawali sekolahnya di HIS atau Hollands Inlandese School, yang sekarang setingkat SD di Bogor dan selesai pada 1935, dirinya kemudian melanjutkan sekolah ke Mulo di Bogor, dan lulus pada 1938, selanjutnya masuk ke AMS atau Aglemene Middelbare School, di Jakarta. Di AMS, Yani hanya bersekolah hingga kelas 2, di sana, Yani harus mengikuti program wajib militer yang dicanangkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dia mengikuti pendidikan militer pada Dinas Topografi Militer di Malang dan kemudian dilanjutkan di Bogor. Dari situlah, Yani mengawali karirnya di dunia militer dengan pangkat sersan. Setelah berganti dari zaman Belanda ke zaman Jepang pada 1942, Yani mengikuti pendidikan Heiho di Malang dan menjadi tentara pembela tanah air atau lebih dikenal tentara peta di Bogor. Prestasi Ahmad Yani terus gemilang hingga ia menjadi salah satu pasukan yang berhasil menyita senjata Jepang di Magelang, dan pada saat agresi militer 1, Ahmad Yani diangkat sebagai Komando TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di Purworejo, dan pasukannya berhasil menahan Belanda di daerah Pingit. Lalu pada saat agresi militer kedua, Ahmad Yani dipercaya sebagai Komandan Wekreise II meliputi daerah pertahanan kedua, dan pada saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, Ahmad Yani bertugas di Tegal, Jawa Tengah, dengan jabatan Letnan Jenderal. Dirinya mendapatkan mandat untuk membentuk pasukan khusus yang diberi nama Benteng Riders. Pasukan tersebut bertugas untuk menghentikan pasukan DI dan TII. Berkat kecerdasan dan keberaniannya, Ahmad Yani dibiayai Angkatan Darat untuk memperdalam ilmu militer di Command and College Fort Leavenworth, Kansas, USA, di Amerika, selama 9 bulan. Setelah itu, Yani juga mengikuti pendidikan selama 2 bulan di Special Warfare Corps di Inggris. Jenderal Ahmad Yani memiliki reputasi yang sangat baik di mata istana. Pada saat pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, yang terjadi di Sumatera Barat, Ahmad Yani yang saat itu berpangkat kolonel berhasil mengamankan pemberontakan PRRI. Kemudian, Ahmad Yani menjabat Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi, yang berada di bawah komando Presiden, dalam waktu 4 tahun sejak memimpin operasi tanggal 17 Agustus di Padang. Nama Yani terus melesat sebagai perwira profesional. Yani memperoleh kepercayaan dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat pada tanggal 23 Juni tahun 1962. Namun pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Jenderal kesayangan Soekarno, yaitu Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu korban penculikan G30 SPKI. Saat akan dijemput, Ahmad Yani menolak untuk ikut serta, dan melakukan perlawanan terhadap penculikan tersebut. Ahmad Yani mendapat serangan tembak hingga terbunuh di depan kamar tidurnya. Setelah gugur, jenazah Ahmad Yani dibawa ke lubang buaya dan dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua bersama 6 korban lainnya. Lalu pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, jenazah Ahmad Yani ditemukan, dan dimakamkan dengan layak di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Oleh negara, Jenderal Anumerta Ahmad Yani dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi, dan untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama jalan, yaitu Jalan Jenderal Ahmad Yani.